Jadi kalau anak yang berhadapan dengan hukum itu, teman-teman, tidak otomatis ditangkap dan diperiksa, enggak. Tapi perlu ada yang namanya litmas, penelitian kemasyarakatan. Dari litmas itu kita tahu apa yang menyebabkan anak-anak tersebut, anak remaja putri tersebut, membuat konten yang sebetulnya sangat memilukan. Aduh, enaknya kopi pagi. Ini namanya kopi kapsul. Ya, espresso. Ya, saya mau mau mengulas tentang 4 orang remaja SMP yang membuat konten tentang penghinaan terhadap anak-anak di Palestina. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh 4 remaja putri ini, ya, dan 1 yang merekam kemudian diposting, ini termasuk dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi perbuatan mereka itu diduga melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE, ya, menebar kebencian. Kemudian juga melanggar pasal 27, mentransmisikan, mendistribusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Nah, ya tentu apapun ceritanya, kelima anak ini memang harus diproses, ya, meskipun nanti harus dikaitkan dengan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Itu artinya ada proses yang harus dihormatin karena mereka adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Cuman yang menjadi concern saya itu adalah apa sih yang menjadi latar belakang anak-anak tersebut melakukan perbuatan menebar kebencian dan pelanggaran kesusilaan tersebut, apalagi sampai menyebut soal darah anak Palestina, ya. Tentu perlu dilakukan penelitian kemasyarakatan. Jadi kalau anak yang berhadapan dengan hukum itu, teman-teman, tidak otomatis ditangkap dan diperiksa, enggak. Tapi perlu ada yang namanya litmas, penelitian kemasyarakatan, yang dibuat oleh Bapas. Bapas itu yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi dari litmas itu kita tahu apa yang menyebabkan anak-anak tersebut, anak remaja putri tersebut, membuat konten yang sebetulnya sangat memilukan, apalagi menyebut soal darah, ini dagingnya. Apa sih yang ada dalam pikiran itu? Karena itu banyak netizen yang akhirnya punya asumsi sendiri. Nah, supaya objektif dalam Undang-Undang 11 2012 itu harus ada litmas. Nah, litmas itu akan dibuat oleh siapa? Oleh pekerja sosial profesional, sehingga akan diketahui konteks sosialnya, konteks psikologisnya, ya, konteks, mungkin ada kontribusi orang tua, mungkin ada kontribusi dari apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat di media sosial, atau kontribusi teman-teman sebaya, atau kontribusi sekolah juga yang tidak mengajarkan nilai-nilai yang baik. Jadi dari litmas itulah kita tidak lagi berprasangka apa yang menjadi latar belakang. Bagaimana dengan tanggung jawab orang tua dalam sistem peradilan pidana anak? Kalau usia anak tersebut di bawah 12 tahun, maka itu dikembalikan kepada orang tua dan orang tua yang bersalah. Tapi kalau anak itu udah lewat dari 12 tahun, berarti ada kontribusi lingkungan, tempat pendidikan, teman sebaya, dan dari apa yang mereka tontonnya. Tentu juga orang tua berkontribusi terhadap konten tersebut yang sebetulnya harus segera dimintakan pendapat ahli apa yang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan perbuatan yang tercela tersebut. Oke, kita tunggu hasil litmasnya sehingga kita tidak lagi berasumsi, dan anak-anak tersebut, ya, tentu juga perlu dilakukan pemulihan secara psikologis karena netizen menyerang mereka bisa-bisanya. Jadi perlu ada pemulihan, perlu ada perlindungan juga supaya mereka juga di masa depan tidak melakukan hal yang sama dan mereka bisa berinteraksi lagi dengan media sosial secara benar, menggunakan literasi digital secara positif, tidak menggunakan literasi digital untuk hal-hal yang negatif. Ini menunjukkan bahwa literasi digital kita masih jelek, masih buram, sehingga anak-anak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar akal dan nalar sehat kita.
Oke, saya lanjutkan minum kopi dan ketemu lagi dalam sesi berikutnya.